Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang agak mendung hari ini, dengan izin Allah kita berkumpul di majelis kita, dan hari ini Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dikasih jadwal. Jadi sebagai pengurus Ahad pagi, gandeng jabatannya sebagai Ketua PCMG diberi jadwal. Masya Allah, grogi saya. Jadi gandeng jabatan ketua, diberi jadwal. Ya insya Allah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita hadir bersama-sama di majelis kita untuk ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kehadiran kita dipayungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam hari bersama-sama kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga terus tercurah pada seluruh umat hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengawali kajian hari ini, saya pertama mengajak diri saya dan juga pada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, hal yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi mari kita tingkatkan penghayatan kita.
dalam kehidupan kita ini, mari selaku orang mukmin kita selalu berusaha untuk memuji itu hanya untuk Allah. Tiap hari minimal 17 kali Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 17 rakaat salat kita sudah ngomong langsung, ikrar langsung di hadapan Allah. Setelah ta'awudz dan basmalah, kita mesti mengucapkan, ini wajib rukun nih, masalah rukun salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ucapan rutin tiap hari, 17 kali minimal setiap hari. Nah, kita ikrar langsung di hadapan Allah Bapak Ibu. Cuman godaannya luar biasa bar itu. Ini harus kita hayati, betul. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta. Dalam sholat begitu kan, dalam sholat kalau kita baca di terjemahan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi dalam sholat kita sedang dialog, sedang ngomong-ngomong sama Gusti Allah, sedang curhat sama Gusti Allah. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam. Nyambung kita, ada rasa kemesraan diri kita dengan Allah. Yang saya ingatkan di sini adalah pujian itu Bapak Ibu hanya untuk Gusti Allah. Tadi sudah saya katakan godaannya luar biasa banyaknya. Bersolat kadang-kadang hanya pragmatis urusan duniawi. Tadinya ikrar di hadapan Allah, pujian hanya untukmu ya Allah, tapi dialihkan pujian kepada yang lain. Tujuannya apa? Golek dunia, cari jabatan, cari bonus dunia. Alhamdulillah. Padahal 17 kali loh, tadi sudah ikrar langsung dapat hanya untukmu ya Allah segala pujianku. Kenapa? Engkaulah Tuhan pemilik jagat raya ini, patut untuk dipuji, bukan untuk yang lain. Tapi ya itu tadi, godaannya luar biasa banyak. Maka Bapak dan Ibu, mari kita berusaha fokus apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah itu, mari lurus. Hanya Allah menjadi pujian kita. Apalagi sampai diri kita minta untuk disanjung. Bawa sholatmu sampai luar biasa banyaknya ibadah yang kita kerjakan, tapi niatnya disanjung, nihil, kosong. Ayatnya udah hafal kita. Fawailul lil musallin, kan gitu. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'una. Celaka bagi orang-orang yang sholat tuh, celaka lu. Dulu ketika saya masih SD waktu itu, tersebar berita sampai di Flores sana tuh, saya masih Flores waktu SD kan, Flores. Ada seorang ustadz namanya Yusuf Roni, murtad bu, murtad dari Islam. Gandeng dia ustadz, diundang ke gereja-gereja. Yang dibawa ayat ini, orang Islam itu gak ada yang selamat, gak ada yang masuk surga. Orang sholat tiap hari 17 kali sampai batuk mereka ireng. Gusti Allah Tuhan mereka tegel-tegel mengatakan celaka lain, neraka lain, celaka bagi orang-orang yang sholat. Walah, ini kan murtad semua kalau orang gak paham ayat ini. Dipakai untuk senjata nyerang kita waktu itu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kalau kita paham, sering ngaji kan ya mesti jelas, ayat itu masih koma belum titik gitu. Siapa orang-orang yang sholat tapi diancam neraka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholat tapi sok nyanyiakan sholat sak geleme dewi, waktunya enggak diatur, wuduknya enggak bener, tempatnya sak-sae, pakaiannya kalau ke kondangan pakai necis gitu, sholat hanya pakai kaos oblong.
Sagelem itu sahur. Kalau sholat, anggota sujudnya enggak nempel di tempat sujud, termasuk sahur. Lalu celaka lagi, yang ini godaan hati kita Bapak Ibu sekalian. Alladzina hum yura'un. Sholat tapi niatnya bukan lillahi, tapi nopo liyura'unan nas. Tujuannya agar dilihat dan dilihatnya mau disanjung. Wah, kamu luar biasa. Masjid Al-Huda ini kalau tambah kamu sepi. Kamu orang yang soleh-soleha. Wah, aku kok naudzubillahi min dzalik. Apalagi sholat dia cerita-cerita. Kamu tadi nggak ngaji di PSP toh? Enggak, aku ada kesibukan. Waduh, aku ini loh sergap. Jangan sampai begitu. Sum'ah namanya itu. Berbuat kebaikan dicerita-cerita, tujuannya sama, liyura'un nas, agar dipuji, disanjung, dilihat, didengar, kemudian disanjung. Maka ibadah kita sia-sia. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, pertama yang saya ajak, monggo apa yang kita ikrarkan langsung di hadapan Allah itu mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Pujian itu tertuju lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah cari-cari yang lain selain Allah. Yang kedua, dalam sholat juga begitu. Allah itu mengajarkan kita luar biasa. Dalam surat Al-Fatihah itu, setelah Allah nuntuni kita untuk pujian hanya kepada Allah, baru itu sadari bahwa diri kita ini makhluk satu sisi sebagai makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim, tapi di sisi lain Allah juga menyebutkan makhluk kalau insan dhaifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, gandeng lemah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah hamba mohon pertolongan. Kenapa mohon pertolongan? Karena merasa diri kita ini lemah, tidak berdaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus katakan pada diri kita. Diri kita ini sekarang ini sehat buat perkasa, diberi flu sedikit aja lemes kok, nggak bisa apa-apa. Maka sadari diri kita itu kemanapun kita berada, Allah menjadi gantungan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hanya kepada Allah kita mohonkan pertolongan dalam urusan dunia kita, terlebih dalam urusan ukhrawi kita. Tanpa pertolongan Allah, Pak, perangkat ngaji itu tanpa pertolongan Allah berat. Krimis di kita juga ya alasan. Ya toh Bu? Bu? Ibu? Betul ya? Bapak ya? Betul ya? Alasan, wah krimis C. Tapi kalau Allah nolong kita, krimis kayak boleh payung. Wah itu luar biasa. Maka pergantungan kita pada Allah. Nasta'inu ala umurid dunya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah hamba mohon pertolongan. Tak tolonglah selalu kepada Allah. Menyadari bahwa diri kita ini lemah Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, marilah jadi orang yang selalu merasa dirinya kotor. Selalu merasa dirinya penuh bergelimang dosa, sehingga nastaghfirullah, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya. Siapa mereka? Orang yang selalu merasa dirinya kotor, orang yang selalu merasa dirinya bergelimang dosa,
gandeng merasa dirinya selalu dosa, maka nastaghfiruh, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ya Allah, orang maksum, terjaga dari dosa itu saja beliau memberikan contoh. Aku tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar mohon ampun kepada Allah. Nabi loh. Lah kita ini dosanya sabut. Dulu ketika saya masih ngajar di SMK Muhammadiyah, siswanya saya tanya, kalian tiap hari istighfar berapa kali? Hitung deh Pak, 15 kali Pak. Nah kan dalam buku tuntunan ibadah itu kan baru sholat istighfar 3 kali, baru gitu Allahumma anta salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allah akbar, itu kan istighfar 3 kali. Saya katakan kalian merasa diri kalian lebih suci daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget kenapa? Kok begitu Pak? Lah iya, Nabi itu nggak pernah kurang dari 70 kali sampai 100 kali istighfar, kok kalian hanya 15. Mestinya kita lebih banyak lagi. Diri kita ini, mata kita, telinga kita, ini hati kita. Ya Allah, bergelimang dosa kok minta ampun hanya 15 kali. Lebih banyak lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini nggak pernah lepas dari astagfirullah. Mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu Tuhan yang Maha Agung. Ibu, Bapak, istighfar ini luar biasa. Saya mau cerita dari riwayat yang sungguh-sungguh terjadi di zaman hidupnya Imam Ahmad bin Hambal. Pernah dengar namanya? Dan dalam Islam itu kan ada 4 mazhab. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Nah, Hambali ini imam besarnya adalah Ahmad bin Hambal. Waktu itu beliau udah sepuh sekali waktu itu sekalian. Dalam riwayat ini, dia udah sepuh sekali. Tapi pada waktu suatu pagi baru subuh, Bapak Ibu sekalian, ada dorongan yang sangat kuat sekali. Dia pergi dari rumah baru subuh itu, pergi jalan. Kemana arahnya dia nggak tahu. Pokoknya terserah Allah nuntuni saya kemana. Subhanallah. Dari subuh sampai duhur ketemu masjid, mampir sholat duhur. Masuk sholat berjemaah, saking keselnya kamu minta tolong pada marbot, minta izin pada marbot masjid, Mas, bolehkah aku istirahat sebentar di masjid ini, tiduran? Karena dari pagi sampai siang ini saya jalan, kesel sekali. Saya minta izin untuk tiduran sebentar di masjid ini. Marbotnya marah-marah, nggak boleh masjid ini untuk ibadah, nggak boleh untuk tidur. Padahal orang tua diusir, bahkan dalam riwayat itu sampai didorong-dorong keluar. Bu, Pak, di seberang masjid itu ada seorang anak muda punya kios kecil yang kerjanya anak muda ini buat roti. Melihat kok ada orang tua kok didorong-dorong ya, akhirnya lari keluar. Bah, kalau panjenengan kerso, bahasa Jawanya, betul ya? Kalau panjenengan mau, monggo mampir di pondok kecil saya, ada tempat istirahat yang saya gunakan kalau saya kesel bekerja untuk istirahat. Monggo jenengan gunakan untuk istirahat. Terima kasih anak muda, akhirnya mampir betul istirahat di situ. Bapak Ibu sekalian, ada satu keanehan yang dilihat oleh Ahmad bin Hambal pada anak muda ini. Setiap aktivitas kerjanya dalam membuat kue itu, entah itu meres kelapa, entah itu ngadoni, itu lisannya itu nggak pernah lepas dari astagfirullah, 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 terus gitu. Penasaran Ahmad bin Hambal, luar biasa ya, istighfar terus dia, apa ya sebenarnya? Lama-lama nggak kuat, akhirnya nanya, wahai anak muda, bolehkah saya bertanya sesuatu pada anda? Boleh, wahai Simbah Syekh, panggilan orang sana kan Syekh. Saya melihat sejak dari saya masuk di sini, saya melihat keanehan pada diri anda. Apa itu?
Setiap apapun yang Anda kerjakan, lisan Anda itu nggak pernah istighfar. Apa yang menjadi pegangan Anda sampai Anda punya amalan seperti itu? Apa kata anak muda ini? Syekh, amalan istighfar saya ini luar biasa bagi saya, menjadi amalan rutin saya setiap hari, setiap saat dalam kehidupan saya, kecuali saya di kamar mandi, saya di WC, di tempat kotoran. Efeknya apa? Setiap permintaan saya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu yang selama hidup ini yang saya impikan belum terkabul. Penasaran Ahmad bin Hanbal, apa itu anak muda? Selama hidup saya ingin sebelum saya mati, saya ingin bertemu dengan syekh ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Wah, Bapak tua di belakang ini langsung apa? Subhanallah. Lu ada apa, Pak? Aku ini Ahmad bin Hanbal. Ya akhirnya pelukan si anak muda nangis, Bu. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Lantaran istighfar anak muda ini, seorang bapak tua didorong oleh Allah untuk jalan menuju ke anak muda itu lantaran amalannya itu. Kita anggap sepele hanya ucapan astagfirullah, tapi kalau kita rutin ternyata efeknya luar biasa bagi kita Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi sampai seperti aku nggak pernah kurang dari 70 kali sampai 100 kali istighfar. Nah, anak muda ini setiap detik kehidupannya loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Moga Bapak Ibu sekalian perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, luar biasa kan? Monggo diamalkan. Lebih-lebih lagi kalau panjenengan udah hafal Sayyidul Istighfar. Islam itu luar biasa, beruntung kita jadi orang Islam, amalan-amalan enteng, tapi kalau kita amalkan luar biasa, membawa manfaat yang luar biasa untuk kita. Hanya Sayyidul Istighfar itu Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan kalau di pagi hari diamalkan sehari itu mati surga tempatnya, sore hari diamalkan malam itu mati surga tempatnya. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah, ibu-ibu diamalkan, jangan sampai lupa. Bar subuh, bar maghrib monggo diamalkan. Wah, itu luar biasa loh. Beruntung sekali kita jadi orang Islam. Maka ketika saya dipanggang itu, teman saya minta cek dalam bukunya dan tulisan lain, cek itu apa Pak? Cek itu cekel, jangan sampai dalam hidup putih dilepas. Apa itu? Islam. Islam itu nikmat Allah yang diturunkan dunia ini, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah, diberinya hidayah jadi orang Islam. Tidak semua diberi itu. Tidak semua diberi, tapi kita Masya Allah diberi hidayah memilih Islam menjadi agama kita. Gusti Allah sebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam menjadi agamanya, falan yuqbala minhu, Gusti Allah tegaskan tidak akan diterima agamanya itu, tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang memilih agama selain Islam itu besok di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu di akhirat hanya dua, untung dan rugi. Hanya orang Islam yang untung, Bapak Ibu sekalian. Selain Islam rugi. Jelas, lihat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam menjadi agamanya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu, ditolak oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu besok di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nauzubillah.
Beruntung kita jadi orang Islam. Amalan-amalan yang sangat enteng tadi itu bisa menghantarkan kita menuju kepada ridhonya Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ini yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya hanya mengulang-ulang para ustadz yang pernah nyampaikan, saya dengar tak baleni. Barangkali Bapak Ibu ada yang udah lupa, tak baleni meneh. Yang kedua, doa enteng yang saya ketika madrasah ibtidaiyah ini menjadi doa rutin kita mengawal pelajaran. Tujuan hidup kita ini kan menurut ulama terkenal dari Pakistan namanya Abul Ala Al-Maududi, dalam tulisan yang banyak itu, tujuan hidup orang mukmin itu dalam rangka mencari mardatullah namanya. Mardatullah itu ridhonya Allah. Nah Bapak Ibu, dalam bukunya Ustadz Abduh yang dulu awal-awal Ustadz Abduh ngisi di sini kan dibagi gratis tuh. Judulnya 50 doa. Barangkali ibu-ibu udah punya semua, bapak-bapak yang dulu aktif ngaji Sabtu sore ya, Sabtu sore itu kita dibagi secara gratis waktu itu. Waktu itu kan saya juga hadir, itu dapat saya. Kajian muslimah gitu, muslimah. Aku Sabtu sekarang ganti Selasa sore gitu. Selasa sore. Selasa sore apa Senin sore? Selasa sore sekarang ya. Itu dulu Ustaz Abu pernah bagikan kita secara gratis buku judulnya 50 doa. Ada satu doa yang di footnote-nya itu, catatan kakinya itu beliau selipkan hadis yang menjelaskan doa itu. Barang siapa yang ngamalkan doa ini pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, niscaya dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Doa ini pernah diajarkan oleh Ustaz Faulus ketika ngaji di sini yang di Empiren sana. Dibaleni lagi oleh Ustaz Damari sama di Empiren sana juga. Nah ibu masih hafal, semua jelas pasti masih hafal. Doa dulu kita kecil udah hafal kok. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ibu, bapak-bapak, hati-hati dalam baca doa ini, nggih. Kami dulu ngaji di Mbahkus itu ditekankan betul, D-nya jangan sampai dipanjangkan pada Muhammad itu. Ojo wabi, kan anak-anak kan begitu. Para ustadz, ustadzah, guru TPA, kalau ngajar adik-adik kita TPA, D-nya jangan sampai dipanjangkan. Kalau dipanjangkan ini ngaku diri kita sebagai Muhammad, bahaya. Jadi wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah gitu. Dan aku ridho gitu. Qaditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku ridho Muhammad itu adalah sebagai nabi dan utusan Allah. Diamalkan ini pagi sore, insya Allah mendapatkan Allah. Tetapi memang dalam Islam itu ada 3 yang harus diperhatikan. Namanya iman itu aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yakin di hati, lisan keluar ke, amalan juga cermin dari hati dan lisan itu. Sehingga apa yang kita ucapkan Bapak Ibu, aku ridho Allah menjadi Tuhanku, maka dalam kehidupan ini hanya Allah menjadi tempat pergantungan kita. Hanya Allah menjadi sesembahan kita. Tidak boleh menyembah kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan Allah yang kita ikuti, jangan sampai aturan Allah kita tidak ikuti, sementara aturan yang lain kita ikuti. Nauzubillahi min dzalik. Maka amalan kita menjadi amalan yang tertolak. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan-aturannya Allah. Padahal lisan kita sudah raditu billahi rabban. Aku ridho Allah menjadi Tuhan. Ya, kepada Dia kita menyembah, hanya kepada Dia kita menghaturkan segala pujian, hanya kepada Dia kita memohonkan pertolongan dalam segala urusan kehidupan. Hanya Allah, fokus hanya Allah. Allah tempat kita gantungkan segala harapan kehidupan kita. Wabil Islam dina, aku ridho Islam menjadi agama, laksanakan Islam dengan sebaik-baiknya.
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kalau Syekh almarhum Syekh Ali Jabir ada sedikit redaksi yang berbeda, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, sama saja isinya. Bahwa hidup kita ikuti sesuai dengan sunnah Rasul. Masya Allah Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang lisannya mengatakan mengikuti sunnah Rasul, tetapi ternyata dalam praktek kehidupannya ikuti sunnah televisi. Ya kan? Maaf loh, banyak tokoh-tokoh Islam yang gelar pesta mantu anak dengan standing party, pesta berdiri, kursi disiapkan hanya sedikit, tamunya banyak, akhirnya banyak yang makan minum sambil berdiri, padahal lisannya mengucapkan aku ridho Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah, dia menjadi uswatun hasanah saya, tolak belakang. Sepele, tetapi luar biasa. Efeknya bagi kita luar biasa. Saya teringat suatu ketika saya dengan almarhum Pak Daldiri, kemudian beberapa tokoh bareng jagung, ya seperti itu. Goleng kiri kanan nggak ada kursi, akhirnya Pak duduk di lantai, Pak. Duduk di lantai. Karena ikuti sunnah Nabi. Nah Rasulullah SAW ala rajulin yashrabu qa'iman. Nabi larang seseorang minum sambil berdiri, apalagi makan. Tiap hari mengucapkan syahadat kok malah ngikuti sunnah televisi. Kan di televisi kan begitu, di barat kan begitu Pak. Orang kata keberpa itu makan minum udah disiapkan, berjalan udah disiapkan, tinggal ambil minum sambil berdiri sambil jalan, coba. Itu yang diikuti, sementara lisannya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, mereka monggo ping ridho Allah, mari ikuti sunnah Rasul. Urusan minum ini Pak, tadi sudah saya katakan Islam itu luar biasa. Hanya gara-gara minum ini, sak botol minum ini, berapa pahala yang kita teguk dalam sekali tegukan. Ambil dengan tangan kanan, ikuti sunnah Nabi, ya kan? Satu pahala. La ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa yashrabu biha fa inna syaitana ya'kulanna bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan sekali-kali kamu minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan, sungguhnya setan itu ya'kulanna bishimalihi wa yashrabu. Setan itu kalau makan dengan tangan kiri, minum pun dengan tangan kiri. Pakai tangan kanan, gandeng ini sunnah Rasul, pahala. Ya Allah, Islam itu luar biasa. Urusan sepele kayak gini pahala pun Pak. Dibuka, masuk teguk satu-satu, jangan langsung blok habis sak botol, nggak dapat pahala. Tapi Rasul nuntun ke kita, satu teguk berhenti, maksimal 3 teguk berhenti di sini. Ikuti sunnah lagi, pahala lagi. Ya Allah. Jangan sambil berdiri dulu, kalau sedang berdiri duduk. Aku terkagum-kagum sama yang namanya Muhammad Ahsan, pemain badminton ganda laki-laki, berpasangan dengan Hendra ini ya. Wah, keselnya kayak apa, main kayak apa, begitu minum, buka botol duduk di sini Pak. Masya Allah. Kalau di bal-balan Rizky Ridho, mahasiswa Muhammadiyah Surabaya kalau nggak salah, Universitas Muhammadiyah. Luar biasa Bapak sekalian. Iya, hal sepele. Megawati main voli, main di Korea. Main di Korea itu kalau minum dulu Pak. Ya Allah, Masya Allah, katanya di sini. Subhanallah. Ada contoh-contoh dari saudara-saudara kita yang luar biasa. Urusan sepele minum ini pahala yang kita rebut banyak sekali Pak. Islam itu luar biasa, nikmat yang luar biasa yang pernah diturunkan Allah ke dunia, dan kita dipilih oleh Allah menjadi penganut agama Islam. Monggo diamalkan. Subhanallah. Pertama, ridho Allah. Ingin raih ridho Allah, monggo amal kedua ini.
Doa yang sebenarnya sepele sekali kita udah hafal, udah ngamalkan sejak dulu. Tapi saya jujur gak ngerti setelah baca bukunya Ustadz Abdul itu, sehingga jadi amalan rutin saya tiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang kedua, ingin menyerahi ridho Allah, caranya begitu. Mari kita lihat bagian akhir dari surat Al-Bayyinah. Gaji bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Itu syarat kedua untuk mendapatkan ridho Allah. Gusti Allah janji di akhir ayat tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho pula kepada Allah. Subhanallah. Syaratnya, kenapa saya ambil dari ayat innal ladzina kafaru, untuk mengingatkan kita saja. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir min ahli kitab. Pertama itu dari ahli kitab, paham kitab suci, tapi hidupnya jauh dari tuntunan kitab suci. Contohnya tadi depan kita Israel, Bapak Ibu. Israel itu orang-orang pintar semua itu. Kitab suci mereka hafal, Bu. Paham betul. Tapi hidup mereka jauh panggang dari api. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai seperti itu. Bangunan-bangunan semua dihancurkan. Agama mereka nggak ngajarkan seperti kitab suci, mereka ngajar ahli kitab mereka, Bu. Kafirnya nggak melaksanakan kitab sucinya. Ini juga peringatan bagi kita. Dan ngaku kitab Al-Quran sebagai kitab suci kita, tetapi hidup kita jauh dari Quran, bisa jadi masuk. Nauzubillah. Ya kan? Ya, Rasulullah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua. In tamassaktum bima, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan tadillu abada, jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah, Al-Quran, sunnah Rasulnya. Nah, kalau kita ngaku berpegang teguh pada Quran Sunnah, tapi praktek kehidupan kita jauh dari itu, bisa jadi masuk kita. Nauzubillah. Hati-hati, ya, hati-hati. Yang kedua, orang-orang musyrik. Ini juga peringatan keras bagi kita. Orang-orang musyrik. Saya kira kalau syirik jali, syirik akbar itu tidak mungkin kita kerjakan.
Tetapi syirik-syirik khafi itu loh yang kadang-kadang Nabi sangat mengkhawatirkan. Aku sangat mengkhawatirkan kepada umatku mengerjakan syirik khafi, syirik halus, syirik kecil. Asyirkul ashghar, syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya'u. Riya. Tadi itu sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Hati-hati dengan riya. Saya kamu musyrikan yang nyata saya kira insya Allah kita udah hindari. Tapi yang halus-halus itu loh yang harus kita jaga betul. Lurus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal abadi di dalam neraka jahanam. Ditutup oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Nah, yang kedua ini yang saya ingin sampaikan untuk meraih ridhonya Allah. Tadi Allah sebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman diwujudkan imannya itu dalam bentuk amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Iman amal soleh itu kita baca Quran gak pernah lepas, dua-duanya ini gak pernah pisah loh, dua-duanya selalu nyambung. Karena iman itu mesti wujudnya amal soleh. Amal disebut soleh kalau didasarkan oleh iman. Ini gak bisa pisah. Bahwa sholat sekalipun kalau tidak didasari oleh iman tidak disebut amal soleh loh Bu. Hati-hati. Maka begitu berdiri di depan Allah, anta mudallaha ka'annaka tarahu. Jika kamu sholat ibadah seakan-akan kamu sedang melihat Allah, yakin, gitu loh. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah dalam sholatmu itu, fa innahu yara, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Begitu yakin bahwa Allah sedang melihat kita, maka Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Itu kan Allah kok. Kita sedang dialog sama Allah. Allah maha besar. Jangan. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Yang lain kecil saya tinggalkan di belakang. Iman amal soleh jadi satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Ini monggo. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita istiqomah dengan ini. Iman amal soleh yang menjadikan kita di hadapan Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Dan balasannya Bapak Ibu luar biasa. Balasannya luar biasa. Maaf sebelumnya saya amal soleh nih, saya lengkap dulu. Amal soleh itu ada dua sisi yang harus dilengkapi, harus diperhatikan. Amal soleh itu jangan dikira hanya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah yang baik-baik saja. Tetapi amal soleh itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lillah itu juga amal soleh Bu. Tidak korupsi lillah amal soleh. Tidak nyolong lillah amal soleh. Tidak zina lillah amal soleh. Tidak nipu orang lillah amal soleh. Tidak sombong lillah amal soleh. Jadi yang baik yang buruk lillah amal soleh. Jadi khairul bariyah itu semuanya lengkap. Maka balasan bagi mereka pun luar biasa. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Satu. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nanti bisa dilihat di surat Muhammad sungainya apa saja. Kalau kita baca surat Muhammad itu, ya Allah, balasan untuk orang-orang yang surga itu luar biasa. Sungainya ada sungai madu, ada sungai susu, ya Allah. Nanti dilihat sendiri di surat Muhammad. Saya sedang kajian sama ibu-ibu di Barat BPD itu setiap malam Selasa itu udah sampai pada ayat itu. Jadi tentang balasan untuk orang-orang yang surga itu, airnya itu air putih yang jernih, air susu laban, kemudian air madu, Masya Allah luar biasa. Itu gambaran bagi kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tajri min tahtil anharu khalidina fiha, kekal pada ditambah abada, kekal abadi, tidak pernah keluar. Surga dan itu kita kekal di dalam. Syaratnya tadi itu iman, amal soleh. Amal soleh didasari oleh iman. Dan lebih luar biasa lagi adalah radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Tetapi Allah tutup dengan ayat ini, zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu hanya mampu dikerjakan oleh orang yang takut kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut kepada Tuhan kita. Hidup kita lurus sesuai dengan aturan-aturan Gusti Allah, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa 4 menit, 3 menit saya pakai untuk absen. Dari PRM Gading. Alhamdulillah banyak ternyata, alhamdulillah maturun. Dari PRM Pelayan sih, Pelayan. Oh ya, ada. Alhamdulillah. PRM Ngabu, tuan rumah. Wah, ada banyak sekali, paling banyak. Ternyata Gading paling banyak, sementara Gading paling banyak, masya Allah. Karena ketua PRM PT PCM dari Gading apa ya? PRM Logandeng. Wah, alhamdulillah PRM Logandeng. PRM Bandung, masya Allah, Umi selalu hadir. PRM Munur, Pak Takap. Oh ada. PRM Tengok. Wah, alhamdulillah, Pak Bapak Ibu, saya ditamoni oleh saudara. Ada PRM mana lagi? Banaran, alhamdulillah, ada PRM Banaran. Kemudian apalagi Pelembutan. Nah, PRM Pelembutan, ketua PRM-nya hadir. Wah, masya Allah, lengkap. Terakhir saya itu ditamoni oleh saudara kita di Getas. Ada nggak ada dia? Dari Getas. Getas itu ada ya. Selalu hadir di Ahad Pagi, saya selalu hadir di Ahad Pagi, Pak. Cuman karena di Getas itu tidak ada PRM-nya, nggak pernah dipanggil itu. Ada saudara kita dari Getas, Pak. Satu rumah, satu-satunya rumah hidup di tengah-tengah orang saudara kita yang lain. Dia dengan istiqomah Muhammadiyah. Anaknya sekarang di MBS Prambanan. Pak, mana ya Pak? Ada Pak? Tolong berdiri Pak, sini biar semua bisa kenal Pak. Mari di sini. Ini saudara kita. Mau Pak agak ke depan Pak, biar semua bisa lihat Pak. Dia berdiri. Terima kasih Pak. Selalu hadir di Ahad Pagi ini saudara kita, rumah keluarga, satu-satunya di Getas, di lingkungan saudara-saudara kita yang di istiqomah ya. Luar biasa. Sama dengan Pak Yoto CS. Alhamdulillah. Demikian, monggo perkenalan. Mari kita sama-sama Muhammadiyah, ikuti manhaj yang kita yakini. Insya Allah manhaj kita inilah menghantarkan kita kepada janjinya Allah berupa surga untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.